Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Coba di sini kita lihat ada gambar apa aja. Oke, betul. Ada kera, burung hantu, lebah, siput, dan buaya. Nah, mereka semua ini termasuk kelompok apa ya? Apakah termasuk kelompok tumbuhan? Ya betul, tentu saja tidak. Mereka termasuk kelompok hewan atau kita bisa sebut kelompok animalia. Animalia atau kelompok hewan terdiri dari dua kelompok besar, yakni avertebrata atau invertebrata dan kelompok vertebrata. Sepertinya masih asing ya untuk kita mendengar kata vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan belajar tentang vertebrata. Nah, sebelum ke vertebrata, apa itu avertebrata atau invertebrata? Avertebrata atau invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu, bagaimana dengan hewan-hewan vertebrata? Jadi, hewan-hewan vertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan dengan struktur tulang belakang, memiliki struktur tulang belakang. Apa saja ciri-ciri yang termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang? Di antaranya, yang pertama, bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam. Jadi, di dalam tubuhnya, organ-organ ini dilindungi oleh sekumpulan tulang yang membentuk rangka. Seperti itu ya. Kemudian, ciri yang kedua adalah khusus bagian otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah ketika organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, organ pernafasan terdapat di dalam rongga tubuh. Jadi hewannya ini memiliki rongga tubuhnya ya. Jadi masih ada space untuk ditempati oleh organ-organ. Nah, ciri-ciri selanjutnya, ciri yang keempat adalah sistem peredaran darah tertutup. Yang dimaksud di sini adalah darah, transportasi darah melalui pembuluh darah. Jadi berada di dalam pembuluh darah ya, disalurkan melalui pembuluh darah. Maka disebut sistem peredaran darah tertutup. Kemudian ciri selanjutnya adalah alat ekskresi. Nah, alat ekskresinya berupa ginjal. Kemudian berdasarkan alat pernafasannya, kelompok hewan vertebrata menggunakan alat pernafasan berupa paru-paru atau insang. Itu sebagai alat pernapasan utama. Adapun alat pernapasan tambahan seperti pundi-pundi udara ataupun kulit dan lain sebagainya itu pada hewan tertentu saja. Nah, kira-kira hewan apa saja sih yang termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata? Jadi, hewan vertebrata itu sendiri terbagi lagi nih menjadi beberapa kelompok hewan. Ya, di antaranya kelompok ikan-ikanan atau kita sebut dengan Pisces. Kemudian masuk ke dalam kelas amfibia atau amfibi,
lalu masuk lagi ke dalam kelas reptilia atau reptil, lalu ada lagi kelas Aves atau kelompok burung-burungan ya, kelompok Aves. Kemudian ada lagi yang bisa dibilang memiliki susunan tubuh paling sempurna begitu ya, kelompok yang memiliki struktur dan bagian tubuh yang lebih sempurna dibanding 4 kelompok sebelumnya yang sudah disebutkan, yakni adalah kelompok mamalia. Jadi ada 5 kelompok hewan vertebrata, bisa kita sebutkan bersama. Yang pertama ada Pisces, kemudian amfibia, kemudian reptilia, kemudian Aves, dan yang terakhir mamalia. Yuk kita simak sama-sama masing-masing kelompok hewan ini memiliki ciri khas apa saja. Kelompok Pisces atau kelompok hewan ikan-ikanan ya menjadi salah satu yang termasuk hewan vertebrata. Nah, ciri khasnya memiliki habitat di air. Nah, karena habitatnya di air, hidupnya di air, sehingga alat pernapasan berupa insang. Jadi, menghirup oksigennya sudah dari insang. Seperti itu ya. Tidak perlu mencari udara ke permukaan air. Seperti itu. Kemudian, merupakan hewan berdarah dingin. Jadi bukan dimaksud darahnya dingin, tetapi ini sebutan untuk hewan dengan tipe poikilotherm, yaitu memiliki suhu tubuh yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara perkembangbiakannya? Kelompok Pisces ini, kelompok ikan-ikanan ini, jadi perkembangbiakannya dengan cara bertelur atau biasa disebut ovipar. Nah, ciri khas lain dari kelompok ikan-ikanan adalah memiliki sirip pada umumnya ya, yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air. Selain itu, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Kira-kira contoh kelompok Pisces itu ada apa saja nih? Oke, bisa cupang, ada lagi lele, ada lagi. Tentunya banyak sekali ya, teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok hewan selanjutnya, yakni kelompok hewan amfibi atau amfibia. Apa saja sih ciri khasnya? Yang pertama dari habitatnya. Kelompok hewan amfibia, kelas amfibia ini memiliki habitat yang unik sebetulnya. Dapat hidup di darat maupun di air. Ya, maka disebut amfibi seperti itu karena memang habitatnya ada di 2 tempat, darat dan juga air. Nah, karena kondisi tersebut sehingga alat pernapasannya bervariasi ya, berupa insang, paru-paru dan juga kulit. Apakah ini digunakan secara bersamaan? Tentu tidak ya. Jadi bagaimana hewan-hewan amfibi ini menggunakan alat pernafasannya? Kita ambil contoh katak ya. Ketika bertelur, itu katak melakukan fertilisasi atau melakukan pembuahan di dalam air. Telur menetas menjadi berudu. Ya, kita sudah pernah belajar metamorfosis sebelumnya. Coba teman-teman ingat kembali ya. Nah, di fase berudu ini akan menggunakan alat pernapasan berupa insang karena selama hidupnya ia berada di dalam air.
Nah, ketika sudah berangsur-angsur menjadi dewasa, maka fungsi insang itu pun akan terkikis, maksudnya mulai tidak bisa digunakan lagi dan mulai berkembang, ya, bagian organ di dalam tubuh katak ini mulai berkembang paru-parunya. Seperti itu, sehingga ketika sudah dewasa maka katak ini bernafas menggunakan paru-paru secara sempurna. Adapun kulit di sini sebagai organ tambahan untuk mengoptimalkan proses pernafasan itu sendiri, ya, proses pengambilan udara. Nah, kemudian katak ini termasuk ke dalam kelompok hewan dengan suhu tubuh poikilotherm, yakni suhu tubuhnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, kemudian bagaimana cara berkembang biak katak? Nah, cara berkembang biak katak dengan cara bertelur, ya. Kan kita sudah pernah belajar tentang metamorfosis nih. Maka katak diawali dengan telur, kemudian beruduk, kemudian hingga menjadi katak dewasa. Sehingga karena proses perkembangbiakan ini dengan cara bertelur, kita sebut sebagai ovipar. Dan katak atau amfibi terjadi pembuahan di luar tubuh. Maksudnya bagaimana? Jadi betina mengeluarkan sel telurnya nih ke dalam air, kemudian nanti katak jantan, amfibi jantan akan membuahinya. Jadi tidak di dalam saluran tubuh betina, tapi di luar tubuh, begitu ya. Nah, ciri khas pada katak atau hewan-hewan amfibi yakni memiliki bagian tubuh, ya, punya kulit yang berlendir. Oke, siapa di sini yang sudah pernah memegang katak? Kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana kulitnya apakah benar berlendir, boleh teman-teman mencari katak sawah terus dipegang, itu boleh ya. Nah, mungkin pada mulanya teman-teman akan sulit membedakan hewan secara langsung mana yang masuk ke dalam kelompok reptil, mana yang masuk ke dalam kelompok amfibi. Tetapi masih ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, kita simak lebih jauh yuk bagaimana hewan-hewan kelas reptilia. Oke, mulai dari habitatnya nih. Habitat kelas reptilia yakni di darat dengan alat pernapasan berupa paru-paru. Nah, reptilia juga termasuk ke dalam kelompok poikilotherm yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi suhu tubuhnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian bagaimana dengan cara perkembangbiakannya? Nah, reptilia berkembang biak dengan cara bertelur, dan telurnya ini sudah bercangkang. Jadi masih termasuk ke dalam kelompok ovipar. Dan pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Jadi melalui saluran yang memang untuk melakukan pembuahan. Nah, ciri khas untuk hewan reptilia ini, bagian tubuhnya memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk. Jadi berbeda dengan katak, kalau reptilia sisiknya itu, ya, bagian kulitnya karena bersisik terbuat dari zat tanduk jadi cenderung kering, ya. Mungkin terlihatnya mengkilap gitu ya, padahal dia kering. Berbeda dengan katak itu tidak bersisik ya, sehingga katak lebih kenyal kulitnya karena khusus untuk amfibi memiliki struktur kulit dengan lendir. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok Aves atau kelompok hewan yang dapat terbang pada umumnya. Ya, apa itu? Termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Nah, ciri-cirinya apa saja nih?
Mulai dari habitatnya ya. Jadi habitatnya di darat. Walaupun terbang begitu ya, tetapi tetap tempat tinggalnya di darat. Nah, biasanya burung-burung terbang itu karena memang mencari makan atau bermigrasi ya, mencari tempat hidup lain begitu. Apabila di suatu tempat sudah kehabisan makanan misalnya, atau memang untuk kebutuhan berkembang biak. Nah, berbeda dengan kelompok Pisces, amfibi, reptil, kelompok Aves memiliki suhu tubuh dengan tipe homoeotherm, yakni suhu tubuh tetap tidak terpengaruh dengan suhu lingkungan. Kemudian masuk ke perkembangbiakannya. Bagaimana sih untuk kelompok Aves? Nah, kelompok Aves berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telurnya ini pun sudah bercangkang, sehingga termasuk ke dalam kelompok ovipar. Kemudian pembuahannya pun ya terjadi di dalam tubuh atau secara internal. Jadi ada saluran khusus untuk melakukan pembuahan. Seperti itu, untuk kemudian dapat berkembang menjadi bertelur. Kemudian ciri khas Aves yang paling bisa kita identifikasi adalah dari bagian tubuhnya, yakni seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu kecuali paruh dan juga kakinya. Nah, ciri khas lainnya yakni untuk kelompok Aves memiliki sayap dan juga paruh. Nah, kegunaan paruh dan juga bentuk kaki itu disesuaikan dengan habitat atau kebiasaan hidup dari masing-masing jenis yang ada di kelompok Aves, dan juga tergantung dengan makanan yang biasa dikonsumsi. Misalnya, pelikan dengan ayam, tentu bentuk paruhnya beda bukan? Betul, karena disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsinya. Ada mamalia, yakni salah satu kelompok hewan vertebrata yang paling sempurna di antara kelompok hewan vertebrata lainnya. Mulai dari habitatnya, memiliki habitat di darat dengan alat penapasan berupa paru-paru. Kemudian termasuk ke dalam golongan atau kelompok hewan homoeotherm, atau yang memiliki suhu tubuh tetap dan tidak terpengaruh dengan suhu lingkungan. Kemudian bagaimana sih cara berkembang biaknya? Nah, cara berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan, beranak. Nah, atau kita sebut dengan vivipar. Kemudian, bagaimana pembuahannya terjadi di mana? Jadi, untuk mamalia, pembuahan terjadi secara internal atau di dalam tubuh. Nah, ciri khas untuk hewan mamalia yakni memiliki kulit yang tertutupi oleh rambut. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri khas yang selanjutnya adalah memiliki kelenjar susu, terutama pada betina ya, kelenjar susunya berkembang dengan baik. Nah, jangan sampai kita bingung membedakan ya, mana bulu, mana rambut. Kira-kira kalau di kucing itu dia ditutupi oleh rambut atau bulu? Betul, jadi tertutupi oleh rambut ya, karena kucing termasuk mamalia. Karena memang struktur rambutnya itu cukup halus, jadi
Di kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah terbiasa dengan menyebutnya sebagai bulu. Padahal bulu itu sendiri hanya dimiliki oleh burung. Ya, jangan sampai keliru. Oke, itu saja untuk materi IPA kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa untuk mencatatnya di buku catatan ya. Semoga kawan-kawan semua dapat memahaminya dengan baik. Jangan sampai pusing. Nah, kalau hewan di gambar ini termasuk kelompok yang mana ya? Kalian keren pokoknya. Oke, sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan. Ketemu lagi di video berikutnya yang insya Allah akan menampilkan secara langsung dengan hewan-hewannya. Cukup sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.